Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Pendek alhamdulillah. Jamaah yang berbahagia, kita awali kajian kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, para musannifin wa muallifin, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahib kita, para alim al-allamah, hujjatul Islam, Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Juga kita niatkan dengan keberkahan ilmu, Allah bukakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita takut sama Allah, ilmu yang membuat kita tambah kenal akan aib-aib diri kita sendiri, ilmu yang membuat kita cinta kepada akhirat, ilmu yang membuat kita zuhud kepada dunia. Ala hadini wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sampai di halaman 77 ya, baris ke-15 dari bawah kalau nggak salah, tentang al-aslu ats-tsani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah, kita flashback ke belakang bahwa untuk memahami dengan dalam tentang kaidah ujub itu, kita harus mengingat kepada beberapa pokok katanya, beberapa dasar. Yang pertama kemarin kita sudah kaji ya, bahwa amal seorang hamba itu akan bernilai ya jika mendapatkan keriduan Allah dan jika ada qabul, diterima oleh Allah. Di situ syaratnya harus apa? Ikhlas. Ya, tidak ada muatan ujub. Ya, itu yang pertama. Kalau kita amal begitu banyaknya tapi kita ada bangga sama amal kita, ya, maka itu tidak mendapatkan nilai sedikit pun di hadapan Allah. Ya, kemarin satu tarikan napas ikhlas betul-betul karena Allah, ya, itu bernilai yang sangat luar biasa. Tapi kita sholat sekian rakaat banyaknya, di situ ada riya, ada ujub, maka kita nggak dapat apa-apa. Maka ujub kita akan apa? Pertama, akan menghentikan taufik dan hidayahnya Allah. Yang kedua, akan hilang ta'yid wa nusrun min Allah, dukungan, pertolongan dari Allah hilang. Kenapa? Karena ibadahnya dia bukan karena Allah, ya, karena orang lain. Dia akan mendapatkan pujian dari orang yang dia mencari itu. Yang ketiga, amal ibadahnya pelan-pelan akan habis tuh, ya, diambilin terus. Sekarang masuk ke pokok yang kedua. Ini Imam Ghazali mengambil perumpamaan Allah makhluk, ya. Beliau gambar di sini raja yang besar, yang dengan segala kekuasaannya, ya, seluruh bawahan raja, para menteri, katakanlah konglomerat sampai tunduk sama raja, begitu itunya, ya. Tahu ada ya masyarakat biasa kita nongol, ya. Tapi kalau ternyata orang biasa mendapatkan perhatian dari raja, wah ini berarti ini nggak sembarangan nih, pasti ada sesuatu nih. Ya. Nah, orang yang bodoh dan akalnya lemah adalah orang yang beribadah selalu pengennya mendapatkan pujian makhluk. Padahal makhluk terbatas, makhluk mati, Allah kekal. Ya, kebaikan Allah nggak ada batasnya tuh, dibagi terus. Rahman Rahim Allah jauh dengan Rahman Rahim manusia. Tapi kita masih mengharapkan, ya, cuman sholat 2 rakaat aja katanya. 2 rakaat aja tuh kita bangga di situ, ya. Nanti diilustrasikan di sini luar biasa. Kita terkadang orang biasa, orang awam, orang kampung lah, orang udik, orang pasar, kan pengen ngobrol, pengen ngomong sama presiden aja susahnya minta ampun. Lewat ya beberapa susah dah menembusnya itu.
Lah kita mau Allah segala-galanya, pengen ngomong kapan aja malah gampang kan? Gampang. Pengen minta malah kapan aja gampang. Ya, nah ini ilustrasinya diangkat begitu. Wal aslu tsani, prinsip yang kedua, ma ta'lamu, ya, yang Anda ketahui, annal malika fid dunya idza ajra ala ahadin jirayatan, ini jirayatan jadi maf'ul mutlak. Ya, ajra ya jadi jirayah. Ya. Min ta'amin aw syarabin aw kiswatin aw darahima aw dananira ma'dudatin faniyatin. Anda tahu ya bahwa seorang raja di dunia ini ya, idza ajra jarayatan, apabila dia betul-betul memberikan ya ala ahadin kepada seseorang, siapa aja, atau Presiden Prabowo masih hadiah kalau Ustaz Suheli dikasih minta amin, dikasih makanan, au syarabin minuman, au kiswatin pakaian, au darahima atau dirham, au dananira ma'dudah atau beberapa atau sejumlah darahim dan dinar, ya. Faniyah, ini semua kan hanya bersifat faniyah. Apa faniyah? Kagak kekal, ya. Nikmat itu ada nikmat baqiyah, lawannya faniyah. Zahirah, batinah. Dunia ukhrawiyah, hissiyah, ma'nawiyah. Itu satu, 4, ya. Fa innahu yastakhdimuhu ana al-laili wan nahar. Coba Pak Suheli dikasih sama presiden, semuanya dicukupin. Gimana tuh dia tuh? Pasti dia akan tunduk kan? Nurut, nah bahasa Bang Uwe nurut, bener nurut. So ngapain aja udah pasti dah. Allah udah ngasih kita semuanya tuh. Coba, ya, Allah udah kita ngasih semuanya. Fa innahu yastakhdimuhu ana al-lail, sesungguhnya Allah tadi raja tadi tuh yang udah ngasih semuanya pasti yastakhdimu, asalnya istakhdama minta dikhidmatin, ya, ini bahasa Arab. Asal istakhdama yastakhdimu, istighfar yastaghfiru, minta ampun, minta dilayanin, berarti kan menuntut. Sesungguhnya Allah menuntut sama siapa? Sama Pak Suheli tadi. Kapan? Ana al-laili wan nahar, sepanjang siang dan malam tuh. Ma'a fi dzalika minadh-dhilli was-sighar. Ma'a fi dzalika, dalam pelayanan itu kita melayani Pak Presiden itu kan minadh-dhilli was-sighar. Di situ ada rasa hina, ada rasa rendah, ya kan? Pas itu Pak Presiden berjalan kita udah siap. Oh. Presiden mau tidur kita jaga depan rumahnya terus. Ya. Wa yaqumu ala ra'sihi hatta tuhadzara rijlahu. Namanya kita lagi berkhidmat sama bos kita, maka apa? Yaqumu ala ra'sihi, kita akan berdiri di depannya menjaga terus. Ya, namanya centeng gitu kan, dia tuh pengawal Pak Prabowo nggak pernah diem kan. Itu apa? Takhaddara rijlah, kakinya kan capeknya kan pegal. Ya. Wa yas'a bayna yadayhi idza raqiba. Bahkan dia yas'a, dari sayas dia berlari kan. Bayna yadayhi, ya, di depan Pak Presiden tadi, ya, dalam rangka melayaninya. Idza raqiba, ketika itu bos kita mau naik mobil, kan pasti itu. Coba lihat tuh, Presiden mobilnya mau berhenti aja, anak buahnya udah lari duluan.
Sampai begitunya maksudnya. Cuman baru dikasih Nah Allah kasih kita dan mulai kita di dalam perut sampai gini hari agak berhenti. Sholat 2 rakaat doang masih pengen orang lain. Paham ya maksudnya ya? Nyambungin pemahamannya. Wa yas'a baina yadayhi idza raqiba. Dia sampai berlari-lari itu untuk melayani raja tadi ya. Ketika dia pengen pergi, raqiba pengen naik pergi artinya ya. Wa rubbama yahtaju ay yakuna ala babihi tulal laili kharisan. Barangkali dia juga apa? Yakuna harisan, itu khabarnya yakunu ujung di belakang itu. Dia berjaga di depan pintu tuh presiden tulal lail sepanjang malam. Nah kalau ibaratnya kalau kagak khidmat kita nggak ini biasa nggak dikasih lagi kan gitu kan ya. Artinya ini dikasih gambaran tuh kita orang awam biasa berapa orang presiden ya itu dengan Allah itu. Warubama yabdu lahu aduun ya, barangkali juga katanya kita akan apa itu ya presiden punya musuh ya, fayahtaju ayyuqatila, maka kita pasti akan berhadapan tuh dengan aduwahu, dengan musuhnya nah gitu kan. Kita anak buahnya raja, kita mau di ini pasti kita turun tangan ya. Fayyabdhulu ruhuhu allati la khalafa anha li ajlihi. Jadi yabdhulu badal itu apa? Dia mencurahkan, mempertaruhkan ruhnya. Artinya demi bos gua nih kan, dia jaga dan belain tuh. Itu namanya yabdhulu ruhuhu. Dia mempertaruhkan nyawanya ya, allati la khalafa anha li ajlihi ya. Artinya li ajlihi, demi dia, demi siapa? Demi presiden gitu ya. La khalafa, artinya yang tidak tergantikan, anha hanya keruh, li ajlihi karena si presiden. Pemahamannya rubbama yabdu lahu, terkadang Anda akan berhadapan dengan musuhnya, musuh bos kita, musuh si raja. Fayahtaju ayyuqatila, maka dia akan berhadapan ya, melawan musuhnya. Fayabdhulu ruhahu, lalu dia akan mempertaruhkan nyawanya ya, allati la khalafa, artinya yang tidak akan bisa yang kagak bisa tergantikan itu rohnya, li ajlihi, karena dia itu. Sampai begitu-gitunya kan kita mengorbankan seluruh yang kita miliki buat bos kita gitu, buat raja ya. Wa yahtamilu kulla hadhihi al-khidmah wal kulfah wal khatari wad darari. Dia menanggung tuh semua khidmah, artinya kita melayani itu raja ya, wal kulfah, bebannya kita tanggung semua, wal khatar, bahayanya, dararnya, bahayanya. Kenapa? Li ajli tilkal manfaatin nikdatil haqirah, hanya untuk mendapatkan kemanfaatan yang kecil, yang rendah ya, hanya untuk sekadar kebutuhan kita doang ya. Ma'annaha bil haqiqah minallahi ta'ala, sementara itu semuanya sebetulnya bersumber dari Allah ya.
Manusia mah hanya perantara doang. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, gitu ya. Wa innama huwa bi manzilati sababin fi dzalika. Sesungguhnya dia hanya itu memiliki kedudukan sebab aja dalam hal itu. Fa rabbuka alladzi khalaqaka. Ini boleh masuk ke Allah. Tuhanmu itulah yang khalaqaka, yang telah menciptakanmu. Walam taku syai'an, dulu kamu belum apa-apa, belum disebut. Ya, lihat syarahnya di sini. Ibaratnya belum dikenal, belum tahu namanya siapa, hidungnya bagaimana, rupanya bagaimana, ya. Sebelum Allah tiupkan rohnya itu, artinya kamu belum ada apa-apanya gitu. Kemudian summa rabbaka, kemudian Allah mendidik Anda, fa ahsana ilaika tarbiyah. Allah memberikan pendidikan yang paling baik kepada Anda. Ya. Bapak-bapak, pernah nggak merenung bagaimana kita masuk, coba kita takhayal, masuk sekarang kita ke rahim perut istri kita, gimana? Ketika kita masih ada di dalamnya, ya, begitu sempitnya itu rahim, tapi dikasih ruangan yang nikmat, yang kokoh, rezekinya nggak berkurang, semua disiapin jalur-jalurnya, sampai 9 bulan, bahkan sampai ada yang lebih dari 9. Ini baunya gede banget ini sesar Pak. 12 bulan. Coba itu. Allah bentuk, Allah Khaliq, ya, Musawwir, dibentuk hidungnya begini, mancung, matanya semuanya. Ya, itu. Artinya dulu Anda kagak ada apa-apanya, nama aja belum ada, huruf aja kagak ada, gitu. Sampai kemudian Allah tiupkan, Allah ciptakan, terlahirlah kita ke dunia ini. Lahir juga ke dunia kita nangis kan, yakhrujuna min buyuti ummatikum la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa, nangis kita. Menunjukkan kita lemah, ya. Jadi sementara Tuhanmu yang telah menciptakanmu, dan saat itu kamu belum ada apa-apanya, belum disebutkan malah. Tsumma rabbaka fa ahsana ilaika tarbiyah. Lalu Allah mendidikmu dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Tsumma an'ama 'alaika minan ni'am. Bukan itu aja. Lalu Allah memberikan nikmat kepada Anda, minan ni'am, dari berbagai macam nikmatnya. Ni'am itu jamak taksir dari nikmat. Nikmat zahiriyah, nikmat batiniyah cuma. Fi dinika, dalam agamamu, wa nafsika, dirimu, wa dunyaka, dan duniamu. Dikasih semua kita pada mala yablughu kanhuha. Kanhu itu disaranya atau kenikmatan yang sangat banyak yang kagak terhitung, ya, yang tak terhitung lah nikmat-nikmat Allah itu. Fahmuha wa hammuka, pemahamannya dan keinginanmu. Qala azza min qail, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka Anda tidak akan bisa menghitungnya, ya. Nah, ini ada sedikit saran. Tadi yang Allah menjadikan engkau dengan sebaik-baik tarbiyah, di sini maksudnya Allah jadikan engkau sawiyan sawi. Allah jadikan seluruh tubuh kita itu sempurna, maksudnya. Ya, ada matanya, ada kupingnya. Kan bapak-bapak kita nih, orang tua atau kakek, ketika menunggu detik-detik kelahiran anak kita atau cucu kita, kan kita bukan hanya berdoa, ya Allah, agar anak kami
lahir dengan sehat, selamat, ibunya juga sehat selamat, bukan hanya itu kan. Tapi kita minta apa? Ini anak lahir sempurna. Selain itu minta, ya. Kan ada orang lahir nggak bisa ngomong, orang lahir cacat tubuh. Kita minta biar sempurna. Itu namanya tsumma rabbaka fa ahsana ilaika tarbiyah. Kemudian Allah membentukmu, betul, ya, dengan bentuk manusia yang sempurna, salimul a'dha, anggota tubuhnya semua lengkap, ada pendengarannya, ada ngelihatnya, semua ciptakan. Ya, tingginya badan semua rapi. Ya. Baik. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung-hitung nikmat Allah, maka tidak bisa dihitung. Apa berarti saking banyaknya, ya. Al-ayat. Tsumma innaka tusalli rak'ataini. Anda cuma sholat doang 2 rakaat. Ma fihi minal ma'ini wal afat. Udah gitu, apakah udah gitu biar paham? Udah gitu cuman salat 2 rakaat juga di dalamnya banyak cacat-cacatnya, banyak aib-aibnya. Salatnya kagak khusyuk, salatnya kurang ilmu, kurang tamanina, kagak hudur. Ya. Bayangin, udah begitu aja tuh. Wa ma'a ma wa'ada alaihima fil mustaqbal. Namun tetap Allah menjanjikan kepada kita dengan 2 rakaat itu apa? Ya, fil mustaqbal, di kedepannya, ya, min husni thawab, dikasih pahala. Padahal sholat kita kurang sempurna, tetap Allah kasih itu. Oke jamaah, habis kita sholat, ya, itu sebagusnya tadi benar istighfar. Ya, istighfar itu kita merasa ada taksir, kurang sempurna dalam penunaian ibadah kita dari mulai takbir sampai salam selesai, ya, istighfar, ya. Nah, Allah tahu tuh, artinya ma'al ma'ayibi wal afat, 2 rakaat doang katanya. Itu juga 2 rakaatnya kagak total lu sama gua, kalau bahasa gitu ibaratnya. Masih banyak kekurangannya, tetap akan Allah kasih thawab. Husni thawab, pahala yang bagus. Wa duru bil karamat, kasih berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Hatta tasta'zima dzalika. Malah engkau merasa apa? Merasa bangga mendzalik dari 2 rakaat doang, bangga. Ya, wa ta'jaba bihi, dan kagum. Ya. Falaysa dzalika min sya'ni aqilin. Padahal itu katanya tadi perbuatan yang 2 rakaat kita bangga, wah saya doang nih asoka yang rajin sholat malam. Ya, dia kagak tahu Ustaz Arif tiap malam bangun terus. Katanya falaisa dzalika min sya'ni aqil. Itu mah bukannya orang yang cerdas tuh, yang begitu, orang yang beloon. Nikmat Allah begitu banyaknya. Nah, kewajiban kita yang menyembah sama Allah. Baru 2 rakaat udah bangga, pengen diperhatiin orang lain. Ya. Itu namanya beloon. Idza nazarta, ya, jika Anda melihatnya itu. Fahadhihi katanya. Apa itu maksudnya? Di syariat ini banyak, ini kecil banget. Ini mah 2 rakaat mah kagak ada. Ya, 2 rakaat. Ya. Kemudian juga ini kecil, kagak banyak, kurang lagi begitu. Paling kagak ya 11 rakaat, ya, gitu. Baca Quran, saya baca Quran. Soal baca Quran selembar doang udah bangga banget. Orang haknya Quran 100 ayat. 100 ayat berarti berapa lembar? Idealnya lagi 1 juz. Baru selembar udah bangga banget. Ya. Berarti kalau bangga Pak, ini bukan buat Allah, bukan lillah, anak tetangga, gitu ya.
Jadi paham? Jadi yang kedua begitu prinsipnya. Sekarang prinsip yang ketiga. Annal malik alladhi min syanihi ay yakhdimahul muluk wal umara. Seorang raja yang dengan kedudukannya itu yang tinggi, ya, ay yakhdimahu al muluk wal umara, dia dilayani oleh para raja-raja, oleh para umara, yang kita para menteri-menteri, ya. Wa taqumu ala ra'sihi as-sadatu wal uzama'u, katanya. Kemudian taqumu, di hadapannya berdiri, di hadapan presiden berdiri para sadat, bangsawan-bangsawan, wal uzama, apa ya, orang-orang gede-gede lah, pemuka-pemuka, ya. Wa yatawalla khidmatahu, ya, al-alibba'u wal hukama, juga itawalla itu loyal, ya, berkhidmah kepadanya para siapa? Para cendekiawan, para hukama, orang pintar, ya. Wa yatlubu midhatahu al-uqala wal ulama, kemudian meminta apa tuh? Midhatahu, pujiannya pada orang-orang cendekiawan, para ulama. Wa yamsi baina yadayhi al-akabir wa ru'asa, dan di sampingnya, ya, di samping raja tadi presiden, ada para pembesar-pembesar, para pemimpin-pemimpin, kumpul lah, digambarin bapak-bapak ini presiden, di situ kumpul para menteri, ketua-ketua DPR, ketua-ketua BUMN, ya, ketua pengumpul lah, gambar seperti itu. Yang paling tinggi siapa? Kata presiden kan. Nah, lagi rame-ramenya begitu, ya. Idzan adina lisuqin au qurawiyin, kata bimuqtada ra'fatin wa inayatin lahu. Bimuqtada ra'fatin, dengan apa? Dengan keramahannya tuh. Ra'fa itu kelembutan. Dengan keramahan presiden, ya, wa inayatin lahu, dan perhatiannya presiden kepada siapa? Ya, kepada suqiyin qarawiyin, katakanlah masyarakat jelata. Di tengah orang-orang besar kumpul di sekitar presiden, tiba-tiba ada, ya, rakyat jelata, bahasa Arabnya itu qarawiyin, orang desa lah. Disukiin orang pasar. Bayang itu, ya, lagi kumpul orang-orang besar, atau muncul tukang jengkol, ya, tapi dia mendapatkan perhatian tuh oleh presiden, ya, fi babihi, di pintunya. Nanti tahu dia nongol, ya, hatta zahama ulaikal muluk wasadat. Nah, ini tukang jengkol nih, ya, saking banget pengen ketemu presiden itu, dan dia berdesak-desakan tuh, ya. Lawannya bukannya tukang tempe, bukan, tapi itu para pembesar-pembesar. Zahama ulaika, dia berdesak-desakan para raja, sadat, bangsawan, al-akabir, tokoh-tokoh, wal afadil, ya, fi khidmatihi wa minhatihi, dalam untuk pengen apa? Berkhidmah, untuk melayani. Ini bahasa khidmah. Kita nih sholat, ini namanya juga berkhidmah, berkhidmah sama Allah, melayani Allah. Kayak puasa, akan datang puasa, bagaimana kita melayani puasa, berkhidmah, artinya menghidupkan puasa, gitu ya. Bahasa dalam tasawuf berkhidmah, artinya berkhidmah itu ya melayani Allah dengan sebaik-baiknya. Wa ja'ala lahum maqaman min hadratihi ma'luman, dan ini raja, ya, menjadikan tuh orang apa tuh,
orang desa tadi ya punya makom, ya punya kedudukan di hadapannya. Wa nadhar ila khadamihi bainar ridha, ya dia melihat tukang, ya mohon maaf ya ini hanya contoh aja, tukang jengkol tadi masyarakat biasa tapi senang untuk presiden, ya. Wa in kanat musawisatan mu'inatan katanya. Padahal pelayan itu ya, arti orang yang masalah jelata itu dalam dia melayani presiden, dia pengen berkhidmat itu jelek banget itu. Alaysa yuqalu lahu, bukankah orang-orang itu dikatakan katanya laqad kaburat ala hada al-haqiril minnatu minal maliki wa azamat inayatu bihi katanya. Artinya laqad kabur ala hadil haqir, orang yang rendah itu katanya dia mendapatkan kedudukan anugerah minal malik dari raja, wa azamat inayatuhu dan dia mendapatkan perhatian yang besar, padahal dia ya namanya orang biasa kagak ngerti bagaimana bermuamalah sama presiden. Tapi presiden senang aja sama dia tuh. Ya, padahal cara pelayanannya, cara bicaranya kan beda sama para menteri-menterinya yang sudah terbiasa. Katanya laqad kaburat ala hadzal haqir al-minnatu, min itu anugerah. Ya, sungguh ya orang yang rendah itu mendapatkan kedudukan minal malik dari raja, wa azamat inayatu bihi dan dia mendapatkan perhatian dari raja, ya. Fa in akhadha hadzal haqiru yamunu 'alal maliki bitilkal khidmatil ma'inah, ya. Namun katanya in akhadha hadzal haqir, jika orang yang hina tadi, orang yang orang yang masyarakat jelata tadi yamunu teman yamunu dia ya mengungkit-ungkit ya alal malik atas raja bitil kal khidmah al ma'ina dengan pelayanan dia yang jelek itu. Paham nggak Pak? Dia sudah melayani presiden dengan cara yang jelek, dia masih ngungkit-ngungkit. Tadi saya bantuin tuh presiden, ya. Kayak kita tadi juga baru 2 rakaat pengennya ke tetangga, ya. Baru ngaji sekali pengen diperhatiin, jadi ya ujub gitu, masa gitu ya. Fa in akhadha hadzal haqir, namun orang yang tadi yang rendahan ini, masyarakat jelata ini, yamunu alal malik, dia mengungkit-ungkit tuh, ya. Membangga-banggakan dah apa tilkal khidmatil ma'ibah tadi, pelayanan yang jelek itu dia ungkit-ungkit, ya. Presiden saya kan tadi udah nyuci piring, nyapu-nyapu, hebatnya, ya, dia ungkit-ungkit katanya. Wa yasta'zimu dzalika wa ya'jabu bihi, dan dia merasa besar, merasa dia udah berbuat itu, pengen dinilai dan bangga gitu. Ala yuqalu, tidakkah dikatakan inna dzalika lasafihun jiddan, tidakkah kita ngomong itu orang bodoh banget itu, wa majnun itu orang gila itu, la yaqilu syai'an, dia nggak punya akal sama sekali. Udah dikasih jantung lah sama presiden, nggak diusir dari kumpulan orang-orang besar, dia tetap nongol pengen membantu, dikasih. Dia melayani presiden juga kurang baik caranya. Begitu aja juga dia masih ngungkit-ngungkit, bangga sama amalnya. Nah, orang gini katanya orang geblek ini, blow on katanya, agak berakal sama sekali, ya. Taib lamma taqarrara hada, ini syarahnya
Maksudnya kembali al-asl tsalis ya. Artinya setelah jelas, takar setelah mantap, setelah jelas hal ini, ada pokok yang kedua, yang ketiga ini, ya. Fa inna ilahana subhanahu wal malikul ladzi. Nah, ini baru sesungguhnya Tuhan kita yang maha suci, huwal malikul ladzi, dialah raja alladzi yusabbihu lahu, yang yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, wa man fihinna, dan semua yang ada di dalam 7 lapis langit dan bumi, yusabbihu lahu, memuji Allah. Ya, memuji Allah. Dialah Allah. Ya, tadi setelah tadi dikasih gambaran bagaimana tadi seorang raja begitu dihormatinya, di sekelilingnya ada perdana menteri, ada ketua-ketua, direktur, atau nongol orang biasa, ya. Nah, dengan kisah tadi kita sudah paham ini, katanya fa inna ilahana subhanahu wal malik, sesungguhnya Tuhan kami dialah raja yang disucikan oleh seluruh 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa inna min syai'in, dan apa ngatnya? Wa in min syai'in illa yusabbihu, dan maksudnya la yusabbihu bihamdi, artinya wa in, dan jika dari sesuatu ilah yusabbihu, artinya semuanya bertasbih dan memuji Allah, gitu ya. Wal ma'bud, dan Allah yang disembah, alladzi yasjudu lahu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan, dan dialah Allah zat yang disembah ya oleh orang yang berada di langit dan yang di bumi, ya, tau'an wa karhan, baik secara sukarela atau secara terpaksa. Artinya inilah bagaimana kebesaran Allah itu. 7 lapis langit dan bumi itu senantiasa bertasbih kepada Allah, dan semua yang ada di isinya bertasbih kepada Allah, dan dia disembah oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi, baik dia sukarela atau tidak, ya. Faminal khidami ala babihi. Kemudian di antara orang-orang yang berkhidmah di pintunya Allah, siapa? Jibrilul Amin pertama. Artinya di antara pelayan-pelayannya Allah, Jibril Amin, Mikail, Israfil, itu pelayannya semua tuh. Wa Israil, wa Hamlatul Arsy, ya, dan pembawa aras, pemanggul aras. Al-Karubiyun, Karubiyun ini malaikat, ya, istilahnya. Ini tokoh-tokoh masyarakat, ini malaikat, ya, yang senantiasa tawaf muterin aras, ya. Dilakobkan dia Al-Qurabiyun karena dia selalu berdoa meminta kepada Allah akan kurbi, diangkatnya kesulitan-kesulitan umatnya Rasulullah. Ya, itu namanya malaikat Al-Karubiyun, malaikat yang kerjaannya senantiasa tawaf memutari aras, dan dia berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah agar Allah birafil karbi, mengangkat kesulitan-kesulitan dan umatnya Rasulullah. Namanya malaikat Al-Karubiyun. Waruhaniyun, malaikat rohani itu, ya, istilahnya, ya, malaikat yang senantiasa bertasbih, bertahlil, ya, kepada Allah. Malaikat yang berada di bumi yang putih, karrakham. Jadi itu ada, ya, marmer-marmer di kawasan yang di situ banyak rukhamnya, marmer-marmer.
Itu ada malaikat ruhaniyun di situ, ya. Kerjaannya bertasbih, bertahlil katanya. Lau kusyifa an sauti ahadihim lahalaka al-ard. Seandainya suara ini malaikat Allah buka aja, itu orang yang dengar langsung kelengar mati semuanya. Ya, lau kusyifa an sauti ahadihim lahalaka al-ard. Min haudi, saking keras suaranya. Ya. Itu namanya malaikat ar-ruhaniyun. Wasail malaikah, dan seluruh malaikat al-muqarrabin, di para pelayan-pelayan Allah nih, alladzina la yuhsi adaduhum, yaitu orang-orang yang malaikat-malaikat yang tidak bisa dihitung jumlah mereka, illallahu rabbul alamin, kecuali Allah Tuhan semesta alam. Fi manazilihim rafi'ah, ya, pada kedudukan makom mereka yang luhur, wa anfusihim at-tahirah, dan jiwa-jiwa mereka yang suci, wa ibadatihimul azimah, dan ibadah-ibadah mereka yang sangat besarnya, ya, itu semuanya melayani Allah. Tsumma minal ladzina hum khadamatun ala babihi, kemudian juga di antara orang-orang yang berkhidmah melayani Allah, ya, Adamu, Nabi Adam, wa Nuhun, Nabi Nuh, wa Ibrahimu, Nabi Ibrahim, wa Musa. Bayangin tuh, ya, di sekeliling Allah itu para malaikat, para nabi, Musa, wa Isa, wa Muhammadun khairul alamin, ya, sebaik-baiknya manusia di alam ini. Masail anbiya'i wal mursalin, beserta seluruh para nabi dan para rasul. Salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Ajma'in jadi taukid nih. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keselamatan kepada para semuanya, para nabi, para malaikat. Fi maratibihimul munifah, ya, pada kedudukan mereka yang sangat bermanfaat. Wa manakihibul azizatus syarifah, dan manakib ya, sama juga kedudukan mereka yang strategi, yang mulia gitu. Wa maqamatihimul karimah, kedudukan mereka yang mulia. Wa adatihimul jalilah, kebiasaan-kebiasaan mereka yang agung, yang luar biasa, al-khatirah. Thumma al-ulama'u ala immatu, kemudian para ulama-ulama, para tokoh-tokoh ulama, al-abraru, orang yang baik-baik, wazuhadu, para orang-orang yang zuhud, fi maratihimul azimah, pada kedudukan mereka yang besar, al-fakhirah, yang agung, wa abdanihimul naqiyyat tahirah, dan abdan, badan-badan mereka yang suci, yang bersih, wa ibadatihimul katsirah, dan ibadah mereka yang banyak, al-khalisah, yang ikhlas, al-mutazahirah. Wa adallul khidami ala babihi, dan ada apa, melayani pelayan Allah, ya, yang paling rendah adalah mulukud dunya, raja-raja dunia, wa jabbabiratuha, dan para jababir, penguasa-penguasa, yakhiruna, semuanya tunduk, lahu, kepada Allah, alal adqani, wajahnya, sajidina saghirina, mereka tuh pada sujud, saghirin, merasa rendah, ya. Jadi apa? Pelayan-pelayan terhina, ya, yang Allah itu yang adalah para raja-raja di dunia, para penguasa-penguasa, yang mereka semuanya yakhiru, tersungkur, sujud, ya, dengan pipinya, dan dia saghirin, merasa hina. Wa yu'afiruna al-wujuha fit turabi khadi'in. Nah, ini kenapa
dia dinisbatan kepada bumi, ya, karena pala itu kan merasa paling besar, ya. Allah suruh sujud, ya, untuk merasakan hina di hadapan yang maha besar, ya. Makanya kalau dia jadi presiden sombong, ingetin, Pak, Bapak itu baru pelayan Allah yang paling hina. Ya, sujud kita merasa hina. Wa yu'afiruna al-wujuha fil turab, dan menempelkan wajahnya di bumi, khadi'in, tunduk, wa yarfa'una hawaijahum ilaih. Kemudian sambil kita begini, Pak, ya, udah kita ini, kita malah, ya, minta sama Allah, ya, kebutuhan-kebutuhannya. Bakina, sampai menangis, bahilina, ya, merasa rendah banget dah. Dariina, berdoa, ya, wa ya'tarifuna, dan mereka mengakui lahu bil ubudiyah, mengakui Allah dengan ubudiyahnya. Artinya kita ngaku kita hamba Allah Khaliq yang patut disembah. Wali anfusihim min naqsi, kita mengakui banyak kekurangan-kekurangan. Sajidina saghirin, kita sujud merasa hina. Hatta rubbama yanduru ilaihim nadratan, sampai Allah melihat kepada mereka nazrah, satu pandangan. Wa yaqdi lahum bi fi'li fadlihi hajatan, kemudian bi fadlihi, dengan karunia Allah, yaqdi lahum hajatan, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Aw yatajawazu anhum bi karmi zallatan, atau dengan kemuliaan Allah, dengan kebaikan Allah, Allah hilangkan tuh zallahnya, tergelincirnya, ya, kesusahannya. Ma hadhil azamati wal jalali, disertai dengan keagungan ini, kebesaran ini, wal maliki, kerajaan ini, wal kamali, kesempurnaan ini, qad adina laka fi hakaratika wa yubika wa qadaratika, ya. Allah masih juga mengizinkan kepadamu dengan kehinaanmu, aib-aibmu, kejelekanmu. Artinya, Pak, Allah begitu baiknya sama kita tuh, Pak. Ya, wa antal ladzi wa antal ladzi law ista'dzanta ala ra'isi biladika. Nah, Anda nih contohnya, orang yang jika Anda minta izin kepada presiden negara Anda, farubama la ya'dzuna laka, barangkali presiden kagak ngizinin kita. Kita bisa ngomong, dialog, nanya langsung presiden, susah kan? Harus melalui apa? Prosedur. Wa in kallamta amira, gitu. Wa in kallamta, ya, amira nahiyati farubama la yukallimuka. Jika Anda ingin berbicara kepada presiden, ya, barangkali dia tidak mau bicara kepadamu. Wa in sajadta li sultani baladika, jika engkau sujud kepada penguasa negaramu, fil ardi, di bumi, farubama la yaltafit ilaik, barangkali itu presiden kagak juga menoleh. Artinya, Pak, kita kan ada saking banget pengen mendapatkan perhatian presiden, banyak orang-orang yang menjilat-jilat presiden, banyak kan? Ini gambarannya apa? Jika Anda sujud kepada seorang penguasa, ya, dia tetap kagak mau apa? Yaltafit ilaik, menoleh kepada Anda. Tapi Allah kagak gitu kan? Kita doa Allah dengerin, Pak. Maka Allah, adakah malam ini yang berdoa akan aku kabulkan? Adakah yang minta maaf akan aku maafkan? Adakah yang bertobat akan aku terima tobatnya? Begitu tuh. Ya, ini kita udah menghinakan diri kita, merendahkan diri kita, sampai ngejilat-jilat sama presiden kagak ditoleh-toleh, ibaratnya gitu, ya. Wa qad adina laka jalla jalaluh, ya, dan diizinkan kepadamu oleh Allah
hatta ta'budahu, sampai Anda bisa beribadah kepada Allah, wa tusna alaihi, Anda bisa memuji Allah, wa tukhatibahu, Anda bisa bicara sama Allah, ya. Bal apa tuh? Tuh dulu ya. Bal tadul alaihi bil masalah. Bahkan engkau katakan mengadu mereka adalah itu manja itu ya, kepadanya bil masalah, dengan meminta-minta, ya. Wa tubasituhu fatastaqdiyahu hajataka. Kemudian apa? Udah kita merengek-rengek minta-minta, Allah masih juga apa? Menunaikan hajat-hajat kita. Watas takfiyahu, ya, muhimmatika, dan Allah juga mencukupi segala apa keinginan-keinginan Anda, ya. Apa? Hukti. Summa innahu yarda rak'ataika. Ya Allah, udah begitu Pak, ya, Allah ngasih juga. Summa innahu yarda, Allah juga ridho tuh dengan 2 rakaat kita yang di dalamnya masih ada ma'aibiha, ya. Bal ya'iddu laka 'alaihima min thawab, bahkan Allah kasih, tetap kasih pahala, padahal kita sholatnya masih agak sempurna. Ma la yakhturu bi qalbi bashar, sesuatu yang tidak terlintas di hati seorang manusia. Wa anta ma dzalika ta'jibu bihataini ar-rak'ataini, kamu udah begitu juga, Allah udah baik juga, masih aja ujub bangga dengan 2 rakaat kamu itu. Wa tastakfiru dzalika fastasta'zimu, Anda menganggap udah, artinya baru 2 rakaat kayak udah melakukan kayak 100 rakaat itu pemahamannya. Paham enggak, Pak? Ya. 2 rakaat doang Anda merasa kayak udah saya sudah berkhidmat sama Allah sudah luar biasa. Menganggap banyak, besar. Wala tara minnatallahi 'alaika bidzalik, dan Anda tidak melihat anugerah Allah kepada dirimu. Fama aswaka min abdin wa ma ajhalaka min insanin, wallahu ta'ala musta'anu wa ilaihi mustaka min hadhihi, ya. Fama aswaka, alangkah buruknya dari seorang hamba, wa ma ajhalaka, alangkah bodohnya min insanin, dari seorang manusia, ya. Kalau dia merasa apa yang dia lakukan itu sudah hebat banget di hadapan Allah, ya. Wallahu ta'ala musta'an, dan hanya Allah tempat kita memohon, wa ilaihil mustaka, dan kepadanya kita mengadu, ya, min hadhihin nafs al jahilah, dari jiwa yang bodoh ini, wa alaihi at-tuqala, dan kepadanya kita bertawakal. Fahadihi, inilah, ya, jeleknya kita, inilah buruknya kita, inilah rendahnya amal-amal kita, ya, yang kita melakukannya bukan karena Allah dan hanya minta kepada pujian manusia. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ini ilustrasi bagaimana kebaikan Allah yang begitu hebatnya. Kita banyak salah sama Allah, kita banyak melanggar perintah Allah. Seandainya pun kita berkhidmat sama Allah, kita sholat masih kurang sempurna, kita puasa masih kurang sempurna, udah begitu kita kurang sempurna, kita masih bangga. Tapi Allah tetap aja agak berhenti baiknya sama kita, ya. Mudah-mudahan dengan begini kita tambah takut sama Allah, tambah bersyukur sama Allah, ya. Kagak ada lain selain kita bersyukur. Lisannya bersyukur, alhamdulillah, hatinya memuji Allah, raganya kita bawa untuk taat kepada Allah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin. Allahumma ij'alna min ibadikal 'abidin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup ya. Subhana rabbika rabbil izzati. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya mau minum ini lupa. Udah siap tadi ada. Mau